Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Eko Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Yang pertama, kita ke gap-nya dulu. Jadi gap yang pertama yaitu dalam penelitian Hasibuan dan Handayani 2017 menyatakan bahwa motivasi timbul dari adanya rasa kebutuhan terhadap diri sendiri dan dorongan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan memperoleh kepuasan. Selanjutnya gap kedua, Ramya Inggita Manikotama, Lukman M. Baga, dan Aida Vitayala S. Hubes 2019 mengatakan bahwa masalah ini tergambar dari pimpinan yang dinilai kurang mampu memformulasikan perencanaan SDM dan mengendalikan bawahan. Hal ini diketahui dari banyaknya karyawan yang tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas dirinya melalui sertifikat selama tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya gap ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu bahwa penelitian baru menggunakan variabel disiplin kerja dan kepuasan kerja sebagai prediktor kinerja. Untuk penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain untuk mempengaruhi kinerja seperti learning organization Savitri et al. 2018 atau budaya organisasi Ratmawati dan Putranti 2018. Selanjutnya ke hipotesis. Hipotesis yang pertama, hasil penelitian Sandi Viali Harahap dan Satria Tirtayasa 2020, variabel motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya berpengaruh kuat sekali terhadap kinerja karyawan, sehingga motivasi sangatlah penting untuk menunjang karyawan. Untuk itu dapat dipertahankan yang sudah baik, namun perlu adanya dorongan motivasi bagi karyawan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, atau workshop sehingga meningkatkan kerja karyawan. Lalu ada juga hasil penelitian dari Ari Wira Andika dan anak Agung istri Intan Sariputri 2020, motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Berarti semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Selanjutnya dari Khairul Ulum 2020, motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu, kelompok kami membuat hipotesis 1, yaitu motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Hipotesis 2, hasil penelitian dari Joko Setyowidodo 2017, peran kepemimpinan seorang pemimpin bisa mempengaruhi motivasi kerja, yang pada akhirnya mampu mempengaruhi kinerja pegawai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, jika kompensasi dan kepemimpinan tidak mampu mewujudkan motivasi kerja pegawai, maka tidak akan bisa mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Hasil penelitian Sudirman 2020, terdapat berpengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kinerja. Hasil penelitian Sudirman 2020, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dan terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan dan Industrian Kota Sungai Penuh. Selanjutnya ada dari Yola Yulinda 2019, variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Mualat KC Yogyakarta. Maka dari itu, kami membuat hipotesis kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, hasil penelitian Mutiara Sibarani Panggabean Suharjoto Sukapco dan Debbie Aryani Tribudi 2020, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen efektif, komitmen berlanjut, kinerja karyawan,
tetapi tidak berpengaruh terhadap niat pindah kerja. Selanjutnya, hasil penelitian Evi Marlina, Niki Wulandari, dan Wira Ramasar 2020 bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan budaya organisasi yang baik akan mengakibatkan kinerja karyawan yang lebih baik. Ada juga dari penelitian Fadud 2019 yang menjelaskan bahwa budaya organisasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu, kami membuat hipotesis yang berbunyi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu uji validitas. Yang pertama, variabel motivasi yang dilambangkan dengan M1 sampai M3 ini valid karena nilai faktor loading melebihi dari 0,6. Dan begitu pula dengan K1 sampai K5 juga melebihi. Namun di BO1 dan BO2 nilai faktor loadingnya itu kurang dari 0,6. Jadi dia tidak valid. Dan BO3 sampai BO5 dia melebihi, jadi dia valid. Dan KN1 dan KN3 juga, yaitu kinerja. Yang selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Hipotesis 1 yaitu motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, namun tidak signifikan karena nilai p-value 0,203 lebih dari 0,05. Yang kedua yaitu kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, terdapat nilai p-value 0,863, yaitu lebih dari 0,05, sehingga hipotesis 2 tidak terdukung. Hal ini sejalan dengan penelitian Yurida 2019, kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, didapat nilai p-value 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 terdukung. Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana budaya organisasi yang baik membawa pengaruh yang baik terhadap kinerja karyawan, sesuai dengan pendapat Panggabean et al. 2020. Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen efektif, komitmen berlanjut kinerja karyawan, tetapi tidak berpengaruh terhadap niat pindah kerja. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.